Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nia Sasria. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Material dan Metalurgi di Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan. Saya telah menjadi bagian dari kampus ini sejak Februari tahun 2019. Saya memperoleh gelar sarjana di bidang kimia dari Universitas Halu Oleo Kendari pada tahun 2013 dan magister di bidang Teknik Material dan Metalurgi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2016. Selama karir saya telah mengajar berbagai mata kuliah seperti kimia dasar, kimia analitik, elektrokimia, kimia polimer, material polimer, pemrosesan material polimer, polimer hayati, karakterisasi material, material elektronik, perilaku elektromagnetik material, dan juga material magnetik. Saya berusaha untuk menyampaikan materi dengan cara yang jelas dan interaktif, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah memahami konsep-konsep yang kompleks. Dalam video pengajaran ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah material polimer yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot SKS 3. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen secara tim teaching yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa per kelasnya. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami struktur berbagai jenis material polimer berkaitan dengan sifat-sifatnya dan aplikasinya. Sedangkan deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berisi tentang macam-macam jenis material polimer, struktur dan aplikasinya, serta mata kuliah ini membahas mengenai material polimer termoset dan termoplastik, baik yang digolongkan sebagai penggunaan sehari-hari atau komoditi polimer, hingga yang digunakan untuk keperluan teknik atau engineering polimer. Nah, untuk bahan kajiannya adalah dasar material polimer. Kemudian yang kedua, klasifikasi material polimer berdasarkan rantai dan monomernya. Ketiga, polimer termoplastik, yaitu ada polietilen, polistiren, polietilen terftalat, dan PVC. Kemudian ada polimer termoset, yaitu ada baklit, epoksi, dan polyester. Kemudian karakterisasi polimer serta sifat material polimer. Selanjutnya, untuk sistem pembelajaran dilakukan secara offline di dalam kelas dan juga di dalam laboratorium saat melakukan praktikum. Sedangkan untuk pengumpulan tugas sebagian besar dilakukan secara online melalui sistem LMS atau Learning Management System yang dimiliki oleh kampus ITK. Selain itu, di dalam LMS juga telah saya lengkapi dengan RPS mata kuliah, presensi kehadiran, modul praktikum, dan portal pertemuan tiap minggu yang berisi materi perkuliahan. Link pengumpulan laporan praktikum dan juga info-info lainnya terkait mata kuliah tersebut juga saya masukkan di dalam LMS. Nah, untuk media pembelajaran yang tersedia di kelas adalah satu set monitor, proyektor, kamera webcam, mic, dan speaker. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu blended learning. Nah, blended learning ini dilakukan dengan aktivitas belajar berupa kuliah dan diskusi. Kemudian ada tugas terstruktur dan belajar mandiri. Selain itu ada praktikum dan juga ujian tertulis. Untuk kuliah dan diskusi, saya selalu berinteraksi dengan mahasiswa, menjawab pertanyaan mereka dan membantu mereka mengembangkan cara berpikir dan berpendapat di dalam ruang diskusi. Sedangkan indikator penilaiannya adalah seberapa besar tingkat partisipasi mahasiswa dalam diskusi. Untuk tugas terstruktur,
Tujuannya agar mahasiswa dapat berlatih dan terbiasa mengerjakan soal ataupun menyusun tugas tertulis seperti laporan, artikel, dan slide PowerPoint. Untuk belajar mandiri, saya biasanya menugaskan mahasiswa agar selalu membaca materi yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan di minggu selanjutnya melalui referensi yang telah disampaikan di awal perkuliahan. Sehingga saat perkuliahan, mahasiswa telah memiliki pengetahuan umum terkait materi yang akan disampaikan. Untuk praktikum, saya membuat modul praktikum yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, mengenai identifikasi material termoplastik dan termosetting. Dan yang kedua, mengenai material SAP atau super absorbent polymer. Dan metode terakhir yang saya gunakan yaitu ujian secara tertulis yang dilakukan di tengah semester atau UTS dan di akhir semester atau UAS sebagai evaluasi awal dan akhir semester. Referensi utama yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu buku dari Brand Strong dengan judul Plastic Materials and Processing dan juga buku dari Callister dengan judul Material Science and Engineering. Sedangkan referensi pendukung yang saya gunakan yaitu dari beberapa jurnal penelitian yang telah saya publikasikan di bidang polimer. Nah, kemudian untuk sistem penilaian dalam kelas material polimer adalah yang pertama tugas sebesar 15%, kedua presentasi dan laporan sebesar 10%, ketiga praktikum 25%, kuis 10%, UAS 20%, dan UTS 20%. Total semuanya adalah 100%. Untuk nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester, mahasiswa dapat melihatnya di dalam sistem informasi terintegrasi ITK melalui link gerbang.itk.ac.id. Selain mengajar, saya juga aktif terlibat dalam pengembangan kurikulum dan kegiatan akademik lainnya di departemen ini. Saya merasa bangga bisa berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang berkompeten di bidang teknik material dan metalurgi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang polymer termoplastik. Langsung saja. Untuk CPNK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis material polimer termoplastik dan mampu menjelaskan struktur dan sifatnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sifat material polimer dan karakterisasinya. Nah, sedangkan bahan kajian yang akan dipelajari untuk minggu ini adalah 2 jenis polimer termoplastik, yaitu polietilen dan polistilen. Nah, serta ada pula karakterisasi dan sifat materialnya. Nah, untuk mempelajarinya, kita bisa mulai dari melihat perbedaan antara polimer termoplastik dan termoset. Perbedaannya berdasarkan sifatnya, yaitu termoplastik dia bisa didaur ulang, sedangkan termosetting tidak bisa didaur ulang. Oke, untuk melihat perbedaannya, kita bisa lihat dari berbagai material yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada tutup botol yang terbentuk dari polimer HDPE. Struktur yang kimianya saya lihat dari C2H4. Kemudian ada sendok plastik, contoh dari polimer polistilen dengan komposisinya seperti pada slide, dia ada bensinnya. Sedangkan dua material lainnya ini adalah termosetting sebagai perbandingan, yaitu bauksit dan epoksi.
Nah, untuk karakterisasinya bisa dilakukan pengujian, yaitu ada thermal, sink offload, dan FPR. Nah, untuk pengujian thermal bisa dilihat untuk sintoplastik, dia sifat materialnya itu langsung meleleh saat dipanaskan pada titik melelehnya, yaitu 221 derajat Celcius. Sedangkan pada tutup botol dia pada suhu 258 derajat Celcius. Dia suhunya lebih tinggi dibandingkan sintoplastik. Kenapa? Karena dia terbentuk dari HDPE atau high density polyethylene. Sedangkan sintoplastik dari polistiren. Sedangkan HDPE itu dia strukturnya lebih rapat sehingga dia meleleh lebih tinggi pada suhu yang paling tinggi. Sedangkan dua material di sebelahnya yaitu untuk thermosetting, sehingga sifat materialnya langsung mengeras atau tidak bisa meleleh. Untuk sink offload, di sini ada yang warna kuning, yaitu sintoplastik dan tutup botol. Dia termasuk termoplastik karena terapung, di mana massa jenisnya lebih rendah dibandingkan yang thermosetting. Nah, itu ada pengaruh massa jenisnya. Jadi massa jenisnya yang besar dia akan tenggelam, artinya dia thermosetting. Lalu terapung dia termoplastik. Nah, untuk metode FPR bisa dilihat untuk yang tutup botol paling atas, dia ada termoplastik dan juga sendok putih atau sendok plastik, dia juga termoplastik. Nah, dari kemudian FPR ini bisa dilihat bahwa pada tutup botol dan sendok putih terdapat bungkus CH yang berada pada 2900 sampai 2800 Wet number. Kemudian untuk yang thermosetting di bawah ada yang muncul pada CO splitting, yaitu 1450 sampai 1300. Nah, contohnya pada epoxy yaitu 1412. CO-nya itu muncul pada struktur ini ya, CO ada O. Jadi itu menunjukkan rumus fungsi dari FPR. Nah, sedangkan untuk kesimpulannya, untuk keempat produk yang telah diuji untuk mengetahui dia material termoplastik atau termoset, ditemukan bahwa tutup botol aqua dan sendok plastik adalah termoplastik karena terbentuk dari HDPE dan polistiren. Sedangkan air epoksi dan spot kontak dia adalah termosetting. Untuk referensinya seperti itu dan selesai. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya ditanyakan tentang termoplastik ataupun termosetting. Kalau berkaitan dengan pengujian, karena sudah dilakukan juga beberapa penelitian untuk penelitiannya, jadi bisa silakan bertanya. Ya, silakan. Ya. Setelah kita melakukan pengujian FPR, hasil apa yang akan didapatkan pada pengujian tersebut? Tidak. Oke, dari FPR ini kan dia dari alatnya akan keluar berbentuk spektrum seperti ini. Tapi tidak ada wet number pada tiap spektrumnya, jadi dia polos. Nah, setelah itu baru kalian masukkan ke software yang namanya Origin. Baru masukkan, lihat dia berada pada antara 1000 sampai 1500. Ya, jadi dia ditemukan pada 1412 sekitar ini. Jadi selain ini juga ada tabel wet number yang mulai dari 1000 sampai 3500. Tapi dari data alam itu tidak ada muncul yang seperti ini. Nah, yang seperti ini cari sendiri di berbagai referensi. Jadi setelah kamu temukan adanya tabel seperti ini, baru dipilah yang mana. Misalnya ini 1412, dia muncul di mana? Nah, di sekitar ini kan 1300 sampai 1450. Jadi bisa dianalisis bahwa yang muncul di spektrum ini adalah CO stretching. Ini salah satu contohnya. Contoh lainnya, misalnya pada
botol. Di situ dia hanya ada C2H4 atau huruf CH. Nah, huruf CH itu muncul pada 2800 sampai 2900. Lihat pada spektrumnya dia muncul pada 2914. Berarti pengujian EPR-nya sudah benar kan? Karena yang muncul CH itu sudah sesuai dengan tabel data EPR. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Pengujian thermal itu kan ada berbagai metode ya Bu. Nah, dari metode itu apakah mempengaruhi material polimer tersebut jadi termoset atau termoset? Oke, jadi untuk pengujian thermal ini dia hanya untuk tujuannya untuk mengidentifikasi apakah termoplastik atau termoset berdasarkan dia sifatnya meleleh atau mengeras pada titik lelehnya, misalnya ini 258 derajat Celcius. Pada saat dia mencapai titik 258 derajat Celcius, materialnya perubahan materialnya apa yang terjadi, itu di situ ada meleleh. Tapi dia tidak mengeras, artinya dia bisa didaur ulang, bisa dibentuk kembali. Makanya dia bisa disebut sebagai termoplastik. Kalau sedangkan yang termoset yang mengeras dan menghitam, artinya tidak bisa didaur ulang lagi karena sudah rusak materialnya. Jadi tujuannya pengujian thermal berdasarkan titik lelehnya dan sifat materialnya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Izin saya untuk awal lagi, apakah dari ketiga keempat masalah yang diuji ini menunjukkan perubahan volumetrik pada suhu yang sudah disiapkan? Volume? Ya. Berarti Perubahan volume. Nah, di sini kan saya menunjukkan perubahan zatnya kan, nah, meleleh, mengeras, atau menghitam atau hapus. Nah, untuk perubahan volume atau perubahan sampelnya tentu terjadi perubahan volume karena saat dia mengalami pelelehan atau menghitam atau hapus itu akan terjadi proses penguapan kan, karena panas. Jadi ada beberapa unsur atau senyawa yang ada dalam materialnya akan menguap menjadi misalnya CO2 menjadi karbon dioksida, kan ada asapnya kan kalau dipanaskan. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau tahu lebih detail, berarti kita harus menghitung berat awal dan berat akhir. Bisa diterima? Ya, silakan. Jadi tentang masa thermal ini kan kita tahu kalau plastik itu ketika dikonsumsi oleh dan dapat terulang. Nah, termos ini tidak jadi nanti hasilnya diapakan, berarti dia hasilnya nanti dibuang saja dan atau bagaimana pengembangan bukan fungsi kan jadi sudah ulang bu ya? Yang mana termoset itu? Termoset dibuang saja dan bisa hasil akhir itu diapakan bu? Termoset kalau sudah begitu. Ya, karena termosetting tidak bisa didaur ulang, nanti dia akan menjadi limbah. Ya kan, jadi limbah. Nah, itulah yang harus yang banyak dianalisis sekarang untuk mengolah limbah plastik yang tidak mudah didaur ulang. Makanya sekarang lebih banyak orang beralih ke plastik yang bersifat biodegradable atau bisa degradasi. Contohnya yang ada di kehidupan sehari-hari, contohnya plastik belanjaan atau kemasan makanan. Nah, itu sudah banyak yang menggunakan misalnya terbuat dari rumput laut kan, pernah dengar kan? Atau dari pati singkong. Nah, itu bisa didegradasi paling 14 hari, paling cepat. Nah, sedangkan kalau yang
ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Jadi akan menjadi limbah yang menumpuk. Itu permasalahan lingkungan. Oke, kalau tidak ada lagi bisa kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat